kita kali ini adalah kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan reproduksi yang dimiliki oleh seorang remaja. Seseorang dikatakan sehat tidak hanya bebas dari penyakit ataupun kecacatan, tapi juga sehat secara mental dan juga sosiokultural. Pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi seorang remaja. Kenapa pendidikan Kespro itu penting bagi seorang remaja? Diharapkan dengan adanya pendidikan Kespro, remaja memiliki informasi yang benar mengenai fungsi, peran, dan proses reproduksi, serta memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi, di mana pendidikan Kespro ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang upaya yang perlu mereka tempuh. Mereka di sini adalah para remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka sendiri. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa setiap remaja itu mempunyai hak. Hak mereka itu adalah untuk mendapatkan akses dan juga informasi tentang kesehatan reproduksi berupa pendidikan terkait kesehatan reproduksi itu sendiri. Ini dinyatakan oleh ICPD dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan yang dilaksanakan di Kairo, Mesir. Pembahasan kita berikutnya adalah mengenai masa pubertas. Mungkin masih banyak dari teman-teman yang belum mengetahui apa itu masa pubertas, apa ciri-cirinya, dan masa pubertas itu sendiri ada pembagian-pembagiannya. Dan di sini kita akan membahas tentang itu semua, biar kita mengetahui lebih dalam lagi tentang masa pubertas itu sendiri. Masa pubertas itu adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan pada fisiknya, psikologisnya, dan juga pematangan pada fungsi seksualnya. Di mana pada masa pubertas ini dibagi ke dalam dua hal atau dua bagian, yaitu karakteristik daripada seksual primer dan juga karakter dari seksual sekunder. Dan ini akan dibagi kembali apa itu ciri-ciri dari karakteristik dari seksual primer, yaitu pada pria mereka akan mengalami yang namanya mimpi basah dan juga terjadi ereksi pada waktu tertentu. Dan ini adalah ciri-ciri atau karakteristik seksual primer yang terjadi pada pria jika pria tersebut sudah mengalami atau memasuki masa pubertas. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik primer yang terjadi pada wanita. Karakteristik primer pada seorang wanita jika mengalami atau memasuki masa pubertas yaitu terjadinya menstruasi. Dan dikenal juga istilah bahwa menstruasi pertama itu disebut dengan menars. Selanjutnya kita masuk kepada karakteristik sekunder pada seorang pria. Jika mereka telah memasuki masa pubertas, akan terjadi yang namanya perubahan suara. Biasanya pada seorang pria, suaranya lebih tebal atau bass, kemudian tumbuh bulu rambut pada beberapa bagian tubuh, dan tumbuhnya jerawat, serta seorang pria tersebut akan mengalami perubahan pada bentuk fisik di mana tubuhnya akan berbentuk bidang. Dan karakteristik sekunder pada wanita, tumbuhnya bulu rambut pada beberapa bagian tubuh, buah dada mulai berkembang, serta berjerawat. Dan biasanya pada seorang wanita, suaranya akan lebih halus, dan bentuk tubuh atau lekuk-lekuk tubuh juga akan mulai terlihat. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kesehatan reproduksi remaja. Sampai ketemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe serta share juga materi ini kepada teman-temannya yang lain. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. See you next video.